Indonesia. Negeri dengan ribuan keunikan, keberagaman serta keindahan alamnya. Takkan habis-habisnya jika membahas tentang keunikan Indonesia. Mulai dari tradisi, sejarah, kekayaan alam, seni budaya, hingga kearifan lokal masyarakatnya. Indonesia. Negeri dengan sejuta pesona yang takkan habisnya untuk kita ceritakan. Bersyukur kita memiliki negeri seindah ini. Negeri yang memancarkan pesona alam, budaya, dan daya tarik masyarakat yang mengagumkan. Memiliki adat istiadat, tradisi, dan suku bangsa yang sanggup membuat decak kagum segala bangsa di dunia. Aneka ragam tumbuhan dan satwa, lautan yang penuh warna hingga kemegahan pegunungan yang menjulang tinggi. Berikut ini kami sajikan beberapa cerita menarik tentang keunikan Indonesia. Surga tropis, dengan belasan ribu pulaunya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis 2/3 luas lautnya lebih besar daripada luas daratannya. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2017, secara resmi, Indonesia mengklaim 2.590 pulau yang bernama KPBB. Sehingga, pulau yang mempunyai nama di Indonesia bertambah menjadi 16.056 pulau. Dikutip lewat situs Kemendagri, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Jumlah Pulau di Indonesia tahun 2020 secara virtual pada September 2020 lalu dengan diprakarsai oleh Kemendagri. Rapat tersebut dihadiri para pejabat kementerian serta stakeholder di masing-masing bidang. Berdasarkan berita acara tersebut, penetapan jumlah pulau, hasil validasi dan verifikasi, sampai akhir tahun 2019, Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.491 pulau. Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 470 pulau masih perlu ditelaah ulang, dan sebanyak 482 pulau segera diverifikasi ulang oleh Kemendagri. Jumlah pulau yang sudah terverifikasi spasial atau yang telah memiliki nama, memiliki koordinat, serta poligon, sebanyak 16.684 pulau. Jumlah pulau yang dinyatakan valid setelah ditelaah, sebanyak 17.162 pulau per April 2020, dan menyisakan 229 pulau yang masih akan ditelaah. Dari 17.000 pulau tersebut, terdapat 5 pulau besar yang ada di Indonesia, dan juga termasuk daftar pulau terbesar di dunia. Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa. Kita patut bangga karena Indonesia punya begitu banyak kebudayaan unik yang hanya ada di negeri ini. Sebagai negara yang memiliki wilayah negara yang sangat luas, dari Sabang di ujung Pulau Sumatera sampai dengan Merauke di ujung Pulau Papua, pastinya memiliki keragaman etnik, suku, bahasa, serta kebudayaan masyarakatnya tersendiri. Hal ini bisa dibuktikan ketika kita mengunjungi beragam tempat ataupun kota di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki perbedaan dengan daerah lainnya, bisa dalam hal suku, budaya, bahasa serta kebudayaannya. Bukan hanya itu,
Bisa saja, di dalam satu daerah itu sendiri, bisa memiliki banyak sekali perbedaan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain dalam ruang lingkup satu daerah itu sendiri. Salah satu contoh adalah Kabupaten Kerinci yang berada di Provinsi Jambi. Keberagaman ini diteliti langsung oleh peneliti dari Amerika Serikat bernama Timothy McKinnon. Dia mengatakan ada sekitar 80 ragam bahasa di Kerinci. Disebutkan juga bahwa beda desa, beda pula bahasa yang digunakan. McKinnon sendiri adalah seorang peneliti linguistik di Indonesia dari Universitas Wisconsin, Amerika Serikat, yang menghabiskan S2 dan S3-nya di University of Delaware. Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Kerinci, yang notabene adalah kabupaten kecil di satu provinsi, bisa memiliki begitu banyak bahasa daerah. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Dikutip dari situs BPS, berdasarkan sensus penduduk pada 2010, ada 1.331 suku di Indonesia. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia, dengan jumlah persentase mencapai 41% dari jumlah populasi Indonesia. Keberadaan orang Jawa kebanyakan terdapat di Pulau Jawa itu sendiri. Selain itu juga, jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan menyebar ke berbagai pulau di Nusantara. Bahkan, banyak juga yang bermigrasi ke luar negeri. Sementara itu, dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Bahasa Kemendikbud telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek dari bahasa itu sendiri. Jadi, berdasarkan penjelasan data di atas, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara dengan suku bangsa serta bahasa terbanyak di dunia. Sejak zaman dahulu, Indonesia dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang berlimpah. Berbagai negara, baik Asia, Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika, semua datang ke Nusantara dalam rangka perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah, pada zaman dahulu merupakan komoditi yang sangat berharga, lebih berharga dibandingkan emas. Karena kaya akan rempah-rempah, membuat Indonesia juga kaya akan kuliner khas di masing-masing daerahnya. Bahan rempah memperkuat aroma, serta rasa dari masakan Nusantara. Tak hanya bumbu rempah, masakan Nusantara juga didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, struktur geografis, serta kekayaan budaya, membuat masakan Indonesia sangatlah beragam. Semua itu membuat negeri ini kaya akan cita rasa kuliner. Mulai dari kuliner berbahan dasar daging, ikan, sayuran, hingga kuliner yang cuma memerlukan bahan-bahan seadanya. Renggang atau randang adalah masakan daging asli Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Renggang dapat dijumpai di rumah makan Padang di seluruh dunia. Masakan ini populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan Thailand. Di daerah asalnya Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Meskipun rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau, teknik memasak serta pilihan dan penggunaan bumbu rendang berbeda-beda di setiap daerahnya. Rendang adalah masakan yang mengandung bumbu rempah-rempah yang beraneka ragam. Selain bahan dasar daging, rendang menggunakan santan kelapa dan campuran dari berbagai bumbu khas yang dihaluskan. Di antaranya cabai atau lado, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah dan aneka bumbu lainnya. Keunikan rendang ada pada penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen, sehingga bersifat sebagai bahan pengawet alami. Bawang putih, bawang merah, jahe, dan lengkuas diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Tidak mengherankan jika rendang dapat disimpan 1 minggu hingga 4 minggu. Proses memasak rendang dapat menghabiskan waktu hingga berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam. Karena itulah memasak rendang memerlukan waktu dan juga kesabaran. Dalam sebuah ulasan dari seorang sejarawan Universitas Andalas Padang, Gusti Anan, konon, rendang diawali oleh kebiasaan masyarakat Minang yang sering bepergian lewat jalur laut ke Selat Malaka hingga Singapura di sekitar abad 16.
Perjalanan yang butuh waktu lama itu membuat para perantau harus menyiapkan makanan yang dapat bertahan lama, karena tidak ada perkampungan yang bisa disinggahi sebelum sampai ke tujuan. Rendang sendiri disebut berasal dari kata merandang, yang berarti memasak santan hingga kering secara perlahan. Hal inilah yang dianggap sebagai salah satu ciri khas yang sesuai untuk menjelaskan asal mula rendang. Referensi lain menyebutkan bahwa rendang awalnya dipengaruhi dengan kedatangan pedagang dari India ke daerah Minang di sekitar abad 15. Mereka sering memasak dengan kari. Menurut ahli waris kerajaan Pagaruyung, kemungkinan rendang adalah proses lebih lanjut pembuatan makanan dengan kari. Perbedaannya kari lebih basah, sedangkan rendang dibuat kering sehingga lebih awet. Tahukah sahabat semua, kalau bunga terbesar di dunia tumbuh di negara kita adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi ditemukan pertama kali pada 1818 oleh dua pria asal Inggris bernama Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles. Tepatnya berada di Sungai Mana, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena adanya penemuan ini, Bengkulu pun menjadi terkenal dengan sebutan Bumi Rafflesia. Bunga yang berukuran besar ini ditemukan pertama kali oleh Dr. Joseph Arnold. Dia adalah seorang pemandu yang waktu itu mengikuti sebuah ekspedisi bersama pemimpin kegiatan tersebut yang bernama Thomas Stamford Raffles. Lalu, bunga itu pun diberi nama Rafflesia arnoldi yang merupakan gabungan dari nama Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles. Diperkirakan ada sekitar 33 spesies bunga Rafflesia di seluruh dunia, dan 14 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia, yang mana 11 jenis tumbuh di Pulau Sumatera. Selain tumbuh di Indonesia, bunga ini juga ditemukan tumbuh di Semenanjung Malaya, Thailand dan Filipina. Bunga Rafflesia dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia. Bunga ini memiliki kisaran diameter 70 hingga 110 cm. Beratnya bisa mencapai 10 kg. Bunga ini bisa ditemukan di ketinggian 35 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Biasanya berwarna oranye hingga oranye tua. Ada 5 kelopak bunga di setiap tanaman ini, dan pada setiap bagian kelopaknya ditemui bercak kecil dan bercak besar berwarna putih serta oranye muda. Kira-kira jumlah keseluruhannya sekitar 15 buah. Bunga ini tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan lainnya, sehingga tidak bisa melakukan dan mendapatkan makanannya dari proses fotosintesis. Ciri khas utama dari Rafflesia ialah baunya yang busuk. Jika digambarkan, aromanya mirip seperti daging busuk saat bunga ini mekar. Uniknya, bau busuk ini justru menarik perhatian lalat bangkai dan membantu proses penyerbukannya. Karena baunya sangat busuk, Rafflesia sering dijuluki bunga bangkai. Salah satu hal yang istimewa dari Indonesia adalah kekayaan alamnya yang tidak terbatas. Bukan hanya beragam jenis tumbuhan, tapi juga hewan-hewan liar yang langka, bahkan hanya bisa ditemukan di Indonesia, dan komodo adalah salah satunya. Hewan purba, dengan nama latin Varanus komodunsis, ditemukan hidup liar dan berkembang biak hanya di Pulau Komodo, Pulau Rinca dan pulau sekitarnya yang masuk ke dalam kawasan nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Komodo adalah hewan purba yang sudah ada sejak ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Keberadaan komodo di Pulau Komodo sendiri baru diketahui oleh orang luar pada tahun 1912, ketika seorang tentara Belanda menembak mati satu komodo dan mengirimkan kulitnya ke seorang peneliti di negerinya untuk diteliti. Sementara kita menyebut hewan ini dengan nama komodo, penduduk asli di sekitar Pulau Komodo menyebut mereka dengan nama ora, yang memiliki arti buaya darat. Beberapa tahun yang lalu, para peneliti percaya bahwa komodo memiliki liur yang mematikan, dan bisa membunuh seekor kerbau, hanya dalam satu gigitan. Faktanya, liur komodo hanya memiliki sedikit bakteri. Alih-alih membunuh mangsa dengan liur, komodo sebenarnya membunuh mangsa mereka dengan bisa atau racun yang dia miliki.
bisa ini disimpan di kelenjar racun yang terletak di rahang bawah. Setelah komodo menggigit mangsa hingga terluka, dia akan menyuntikkan racun lewat lidahnya yang berbisa. Meski luka akibat gigitan komodo tidak terlalu parah, tapi racun yang menyebar lewat luka gigitannya sanggup membuat hewan maupun manusia kehilangan banyak darah, kelumpuhan, kerusakan jaringan, disertai dengan rasa sakit yang luar biasa, sebelum akhirnya ambruk ke tanah dan jadi santapan komodo. Seekor komodo bisa mencapai ukuran 2,7-3 meter dengan bobot mencapai 166 kg. Bukan hanya memiliki tubuh yang besar, hewan purba ini juga memiliki selera makan yang besar. Komodo memiliki rahang yang elastis dan membuat mereka bisa menelan mangsa yang memiliki bobot 80% dari bobot tubuhnya sendiri. Meski mampu menelan seekor kambing bulat-bulat, tapi sistem pencernaan komodo sangatlah lambat. Setelah makan besar, mereka akan berjemur di bawah sinar matahari untuk mempercepat proses pencernaan. Jika proses tersebut selesai, komodo akan memuntahkan kembali sisa makanannya, seperti tanduk, gigi, atau rambut mangsa yang tidak bisa dicerna. Komodo adalah hewan pemakan daging, atau karnivora. Bukan hanya memangsa hewan lain, komodo juga tidak segan untuk memangsa antar komodo itu sendiri. Karena memang hewan ini termasuk golongan kanibal. Berbeda dengan kebanyakan hewan lainnya, komodo betina bisa tetap bertelur melalui proses partenogenesis, di mana sel telur akan saling membuahi satu sama lain. Bukan hanya tidak memerlukan komodo jantan, beberapa komodo betina bahkan tidak pernah hidup bersama komodo jantan. Itulah beberapa fakta unik dan menarik tentang negara kita Indonesia. Sebuah negara kepulauan yang kaya akan kekayaan alamnya, baik itu kekayaan di atas tanahnya, di bawah tanahnya, dan juga di dalam lautnya. Tak hanya pesona alamnya, Indonesia juga kaya akan seni, budaya, kultur bangsa serta kearifan lokal masyarakatnya, yang sejak dulu menjadi daya tarik segala bangsa di dunia. Negeri dengan jutaan keunikannya, yang membuat kita bangga menjadi bagian dari Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga semakin menambah pengetahuan kita tentang Indonesia. Tetap dukung channel ini, agar kita bisa saling berbagi informasi, ilmu pengetahuan, serta wawasan tentang Indonesia. Dan tunggu video dari kami selanjutnya.